Shalom saudara, kita mau datang ke hadapan Tuhan siang hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menghadap kepadanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, sampai siang hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau tanggalkan beban kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kita mau datang untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau mengalami kasih-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dari siapapun yang kami kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan kami mau ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Mari saudara katakan lebih lagi, dan ku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari apapun Tuhan yang kami kenal. Bahkan kami tahu tiada kasih yang dapat melebihi kasih-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari setiap kami. Tetapi seringkali kami yang menjauh dari Engkau. Siang hari ini kami mau mengambil keputusan untuk kembali mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya di saat ibadah, tetapi dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Mari saudara, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, kami mau nyatakan memandang wajah-Mu dan mengejar hadir-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu.
Saat kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami tahu tak ada lagi yang bisa menggantikan-Mu. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Dan kami tahu tidak ada yang dapat membandingi Engkau. Mari saudara, dengan hati yang penuh hormat, kami datang, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan segala puji dan segala hormat. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hati kami Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami hanya karena kebaikan Tuhan. Dan karena itu ajar kami untuk boleh membalas kebaikan Tuhan di hidup kami. Agar kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Agar hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Ubah hidup kami agar kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus di tengah kami berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Iya, silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita beberapa waktu yang lalu merayakan hari Pentakosta. Yesus sudah mati, bangkit, bahkan naik ke surga, dan Dia berjanji mengirim Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia bilang, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi aku memberikan Roh Kudus-Ku bagimu. Lalu apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita tahu bersama ketika Yesus ditangkap, ada seorang murid yang pada waktu itu dia tampil sok menjadi pahlawan, namanya siapa? Petrus. Waktu Yesus berkata, aku akan ditangkap, akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Petrus bilang, siapa yang berani menangkap engkau? Langkahi dulu mayatku. Lalu malaikat bilang apa? Pret. Dan ternyata benar terjadi ketika Yesus ditangkap. Mereka bertanya kepada Petrus, kamu muridnya kan? Enggak, aku enggak kenal.
Kamu sering berjalan bersama dia, mendengarkan pengajarannya. Kamu salah satu dari mereka. Demi Allah, enggak kenal. Dan apa yang dikatakan Yesus, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Thomas adalah seorang murid Kristus yang juga mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Thomas melihat mujizat yang Yesus buat. Dia lihat bagaimana Yesus bangkitkan orang mati. Dia melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tapi ketika Yesus mati dan dia bangkit, Thomas menjadi seorang yang sangat tidak percaya. Dia bilang gak mungkin dia bangkit. Padahal waktu Yesus hidup, Yesus sudah berkali-kali ngomong bahwa dia akan bangkit. Tapi Thomas bilang gak mungkin. Kalau aku tidak mencucukkan jariku ke dalam lambungnya yang berlubang itu, aku tidak akan percaya bahwa dia bangkit. Makanya ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus pergi untuk beritakan Injil. Tapi tunggu dan jangan pernah pergi sebelum Roh Kudus turun. Kenapa Yesus berkata dan memberikan sebuah warning kepada mereka, jangan pergi sebelum kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Seberapa penting Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, begitu bisa mengubahkan. Dan Yesus berkata, jangan lakukan apapun sebelum engkau mengalami kuasa Roh Kudus. Dan akhirnya murid-murid taat. Mereka berdoa bersehati bersama-sama menunggu kapan penggenapan janji itu tiba. Karena Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Hidup ini berat. Kalau tanpa Roh Kudus kita gak akan mungkin bisa menang melewati setiap persoalan di hidup kita. Ya. Lalu saudara, Roh Kudus turun, hari Pentakosta terjadi. Murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ketika mereka dijamah dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus menjadi seorang yang sangat luar biasa. Dia dikuasai api Roh Kudus. Petrus tidak takut. Di tengah banyak kerumunan orang, dia mulai memberitakan Injil. Dengan pengurapan Roh Kudus, Alkitab mencatat, sekali Petrus khotbah, berapa ribu orang bertobat? 3.000. Wow enggak? Wow, saya khotbah 3.000 kali belum tentu ada yang satu yang tobat. Ini salahnya siapa ya? Salahnya jemaat atau pendeta ya? Iya. Petrus mengalami lawatan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dia dipenuhi kuasa Roh Kudus, dia bersaksi. Dan saudara tahu, Petrus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dengan keberanian tanpa takut mati, Petrus mulai membuka pelayanan-pelayanan, memberitakan Injil dengan luar biasa. Bayangannya menyentuh orang sakit menjadi sembuh. Wow enggak? Bukan cuma wow. Wow. 3 kali, coba bilang. Bayangannya orang sembuh. Ya, Yesus berkata engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan itu terjadi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara tahu matinya Petrus, akhirnya dia ditangkap. Karena memberitakan nama Yesus, Petrus ditangkap. Apakah dia menyangkal Yesus? Pada akhirnya Petrus dijatuhi hukuman mati, disalib. Dan Petrus bilang, aku tidak mau disalib seperti Yesus kepala di atas. Aku tidak layak menjadi seperti Kristus. Salibkan aku dengan kepala di bawah. Bahkan untuk mati pun, aku tidak layak seperti Kristus. Dia tidak lari, dia tidak menyangkal imannya. Dia terima penghukuman dan dia minta untuk disalib dengan kepala di bawah. Petrus mati sebagai martir. Dia tidak pernah takut dan mundur. Dia tidak pernah menyangkal imannya. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Thomas yang tadinya bilang, aku tidak percaya Yesus bangkit. Aku tidak percaya semua yang dia bilang. Ketika Thomas dipenuhi Roh Kudus, dia mulai pergi memberitakan Injil. Sampai di India. Injil pertama kali masuk di India itu karena pelayanan Rasul Thomas. Gereja pertama dibangun ya di India itu. Dan kenapa ada gereja dibangun di situ? Karena disitulah tempat Thomas akhirnya mati sebagai martir. Dia ditombak saudara sampai mati karena memberitakan Injil. Kenapa mereka tidak mundur?
Karena ada kuasa Roh Kudus, api Roh Kudus yang penuhi hidup mereka. Dan hari ini kuasa yang sama Tuhan janjikan buat jemaat GSJS yang ada di tempat ini. Katakan, kita tidak lagi mengalami penderitaan yang begitu wow. Tapi kita semua butuh Roh Kudus supaya engkau sadar. Saudara, engkau dipanggil bukan cuma untuk datang duduk nikmati AC, nyanyi-nyanyi, seneng-seneng, pulang dan menikmati kesenangan sebagai orang Kristen. Bukan untuk itu engkau dipanggil. Kita dipanggil, ada sebuah tugas yang Tuhan berikan. Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Gak usah mimpi ke bangsa-bangsa dulu, kejauhan. Saudaramu, tetanggamu yang belum mengenal Kristus. Tugas siapa untuk memberitakan Injil? Kita. Makanya kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa saudara tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang bisa jawab? Apa tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus? Ada yang bisa angkat tangan? Saya kasih sepeda. Sepedanya siapa? Enggak tahu, ambil saya di bawah. Tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus apa? Ya ibu angkat tangan, apa bu? Hah? Berani memberitakan Injil? Ya, ada yang lebih spesifik? Bertobat, ambil sepeda di bawah bu. Bertobat, ya, jangan bilang bahasa roh. Karena tidak semua orang berbahasa roh itu dipenuhi Roh Kudus, lalu dia itu berbuah roh. Karena banyak orang bahasa rohnya kenceng, tapi utang tidak bayar. Tidak usah angkat tangan. Ya, ada orang bahasa rohnya kenceng, bersinah jalan terus. Bahasa rohnya kenceng, di rumah maki-maki istri. Amin bapak-bapak. Ya, ada orang pintar bahasa roh, di rumah piring terbang, berantem, ribut. Wah, kalau di gereja kelihatan kudus udah kayak malaikat. Jangan pencitraan, karena Tuhan tahu hidup kita. Amin saudara. Tuhan tahu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda pertama, baca bersama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Baca dengan suara yang keras. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Waktu kita terima kuasa Roh Kudus pertama, kita dapat kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Apa itu menjadi saksi Kristus? Bukan cuma pinter nginjil. Orang lihat hidupmu. Waktu kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu, orang akan lihat, ih dia tuh dulu merokok loh, sekarang enggak. Amin. Ya, kalau kau masih katanya penuh Roh Kudus ya, tapi juga rokok kudus berasap terus, nah ya itu beda. Orang akan melihat itu dulu ya. Kemarin saya ketemu seorang suami. Bu, saya berterima kasih loh bu. Istri saya tuh rajin dengar khotbahnya ibu. Sekarang dia berubah. Dulu cerewet, marah-marah. Sekarang jadi istri yang sabar. Penurut. Siapa yang rubah itu? Roh Kudus. Amin. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus pertama, hidupnya bertobat. Dia diberi kuasa untuk menjadi saksi. Saksi itu orang yang mengalami. Namanya juga saksi. Supaya kalau ditanya, kenapa kamu percaya Yesus? Ih, aku ngalami, Tuhan ubah hidupku. Dulu aku ini pemabok. Dulu aku ini penjudi. Tapi sekarang aku bersaksi, aku mengalami Tuhan. Yang namanya saksi ada di tempat kejadian perkara, melihat, mengalami langsung. Kalau jadi saksi ditanya, kamu lihat perkara? Enggak. Kamu lihat apa yang terjadi? Enggak. Kamu rasakan? Enggak. Terus kenapa kamu jadi saksi? Enggak tahu, saya cuma dibayar. Namanya saksi Banyak orang Kristen saksi dusta toh, tapi enggak ada di sini. Insya Allah. Saudara, menjadi saksi Kristus itu apa? Engkau mengalami Tuhan. Engkau bisa cerita sama orang, aku mengalami Tuhan. Dulu aku kasar sama istri, tapi sekarang enggak. Aku dulu judi, sekarang enggak. Ada banyak hal yang bisa kita saksikan bagaimana kita mengalami Tuhan. Petrus dulu menyangkal Yesus, tetapi sekarang tidak ada kuasa dalam dirinya yang membuat dia berani berubah, memiliki kekuatan sehingga dia tidak mundur bahkan sampai
Mati, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya berubah. Engkau diberi kuasa untuk menjadi saksi, lalu engkau akan pergi menceritakan apa yang engkau alami itu. Itu namanya saksi. Yang kedua, kenapa kita ini perlu Roh Kudus, saudara? Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Ya, Roh Kudus itu menjadi penasehat dan penghibur bagi kita. Ya, dia penasehat sehingga kita tuh nggak perlu lagi cari-cari orang untuk kasih nasihat. Telepon Pak Sam, telepon Pak Michael, telepon siapa, nggak usah. Ada Roh Kudus menjadi penasehat ajaib. Waktu kita lagi tertekan, waktu kita, aku tuh jengkeli sama iparku itu, terus bagaimana ya? Aku tuh mau tak blokir saja nomornya. Tiba-tiba di hati ngomong jangan. Lepaskan pengampunan. Karena kalau engkau kepahitan, itu engkau sendiri yang akan sakit, engkau yang akan tertekan. Itu Roh Kudus menasihati dia. Waktu kau berantem dengan mertuamu, lalu ada nasihat yang bilang gak usah, mengalah saja. Yang waras itu ngalah. Itu nasihat dari Roh Kudus, sehingga kita berdamai. Tapi kalau saudara jengkel sama mertua, sama ipar, terus ada suara yang ngomong, blokir saja mulai sekarang, gak usah sapa. Itu roh kuda liar. Harus bisa bedakan mana Roh Kudus, mana roh kuda liar. Jangan banyak denger yang roh kuda liar, dengerin Roh Kudus. Dia penghibur. Ketika engkau ada dalam masalah, engkau tertekan, Roh Kudus akan memberi kekuatan, saudara. Yohanes 14 ayat 26, baca bersama. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan. Dia mengajar kepada kita, karena orang Kristen ini banyak yang katanya sih Kristen tapi tidak tahu kebenaran. Berapa banyak orang Kristen kalau kau ditanya hari ini, kenapa Tuhanmu disalib? Bisa jawab enggak? Halo? Banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran. Enggak bisa sampaikan tentang imannya. Nah, Roh Kudus itu dikatakan di sini, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan akan setiap firman yang sudah Yesus sampaikan. Kita punya penolong, penghibur, Roh Kudus, saudara. Itu akan membantu kita mengenal siapa Tuhan dengan benar. Sehingga kita ini bukan menjadi Kristen yang ikut-ikutan, tapi tidak mengenal dengan benar. Tahu nggak Kristen ikut-ikutan itu? Satu kali saya tuh di bandara, suami saya bilang, kamu duduk aja di sini, saya ngambil bagasi. Saya nunggu suami saya duduk, lalu ada satu orang cewek pakai hijab di sebelah saya. Kita berdua duduk di situ, satu orang lewat. Shalom, Ibu Debbie ya? Iya. Bu, boleh minta foto? Aduh, senang ketemu Ibu. Iya. Lalu dia bilang, Mbak, boleh fotoin nggak? Oh iya. Mbaknya fotoin. Pergi, satu orang lewat lagi. Bu Debbie ya? Bu, boleh foto? Iya, Mbak, fotoin dong. Dia foto lagi. Orang ketiga lewat, Bu Debbie ya, Bu boleh foto? 5 orang lewat minta foto. Terakhir mbaknya bilang begini, Bu saya boleh foto enggak? Ada yang aneh di sini. Lalu saya bilang gini, tunggu dulu, mbaknya kenapa minta foto sama saya? Emang mbaknya kenal saya? Enggak, tapi dari tadi orang lewat minta foto sama ibu. Ya, saya nanti takutnya ibu ini siapa, orang terkenal, nanti saya pulang saya melewatkan, Bu tadi saya sudah duduk di sebelahnya kok saya enggak minta foto. Ya udah, kita foto dulu. Setelah foto, nanti mbaknya pulang, mbaknya subscribe channel YouTube saya. Saya ini YouTuber, Mbak. Oh iya toh, saya bilang juga apa? Mana channelnya? Ini channel saya, subscribe. Mbak pulang dengerin ya. Iya, pasti saya dengerin ibu. Saya senang bisa foto sama ibu, dalam hati saya. Yes. Saudara, orang Kristen tuh kalau nggak kenal Tuhan begitu tuh. Cuma ikutan. Ditanya kenal enggak? Enggak. Yang penting foto dulu. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang cuma ikut-ikutan, tidak kenal siapa Tuhan.
Waktu ditanya, kenapa kamu percaya Yesus? Enggak tahu, ya pokoknya saya itu Kristen. Waktu engkau punya Roh Kudus, saudara saya ini dulu, waktu saya terima Tuhan Yesus, ya saya itu kan tidak ada, dulu itu belum ada YouTube. Saya nggak bisa dengarkan Pastor Michael, karena memang dulu belum ada. Jadi saya ini bertumbuh bagaimana? Saya enggak boleh ke gereja. Saya dikasih Alkitab. Saya tuh baca Alkitab jam 3 pagi saya bangun. Saya baca Alkitab. Saya berdoa, Roh Kudus ajarkan aku tentang semua firman ini. Aku enggak ngerti, tapi aku mau baca dan aku percaya Roh Kudus akan menerjemahkan setiap firman yang saya baca. Lalu saya mulai baca. Saya dapat banyak hal, saya catat di buku. Habis saya baca Alkitab, saya sembunyi. Hari ini di bawah kolong tempat tidur, besok saya pindah di atas lemari. Saya takut ketahuan. Tapi semua ayat Alkitab yang saya baca, itu saya mendapatkan pengertian yang begitu luar biasa. Satu ayat, catatan saya bisa jadi satu buku. Lah yang saya bingung orang Kristen sekarang ini. Ya, kenapa kamu enggak ngerti firman? Ya bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Baca firman enggak pernah. Ya, terus mau apa saudara? Kita tidak mengerti kebenaran. Ayo coba sesekali engkau masuk dalam kamar, kau baca Alkitab lalu kau bilang Roh Kudus, engkau penolong, engkau yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadaku. Engkau akan mengajarkan setiap firman yang sudah dikatakan oleh Kristus. Saya yakin nih saudara langsung jadi penginjil semua. Ya, GSJS kebanjiran pembicara. Kenapa? Roh Kudus bukakan pewahyuan yang baru. Roh Kudus kasih tahu setiap ayat. Makanya saya kalau khotbah nggak pakai catatan. Karena setiap ayat yang saya baca itu saya mendapat sesuatu. Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang kasih tahu. Bahkan Tuhan Yesus bilang, nanti kalau engkau disuruh bersaksi atau ngomong di depan banyak orang, kau tidak usah pikir apa yang akan kau katakan terlebih dahulu. Karena Roh Kudus akan memberi engkau hikmat. Amin. Apa yang akan kau katakan. Saya tadi malam, kemarin saya datang landing di Malang. Semalam saya ngisi retreat di Malang 2 sesi. Dari Malang kami ke sini sampai di sini hampir jam 12 saya masuk hotel. Saya bilang sama suami, besok khotbah apa ya? Saya 6 kali khotbah besok. Khotbah apa? Belum tahu. Ya nanti Roh Kudus tolonglah. Karena saya capek sekali. Saya datang langsung beres-beres langsung tidur saudara. Jam 3 pagi kebangun, Tuhan khotbah apa ya? Sudahlah tidur dulu aja nanti Roh Kudus bicara. Lagi tidur nyenyak. Tiba-tiba dikasih tahu, nanti besok kamu khotbah tentang ini gini. Saya bangun pagi, saya bilang suami, mana HP saya coba. Terus suami saya khotbah apa? Tadi saya lagi tidur, Roh Kudus tuh kasih tahu ini. Jadi saya tinggal mau cari ayatnya ini. Ini yang saya khotbah pagi ini. Saudara, kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, Alkitab berkata dia kasih tahu banyak hal, dia ajarkan kita banyak hal. Iya, jadi kita nggak perlu stres. Ada orang kan mau khotbah stres, ya kurang bergaul dengan Roh Kudus. Kalau kau punya Roh Kudus, engkau mau berkata-kata dengan siapa, dengan apa, tuh Roh Kudus akan kasih tahu. Dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan akan semua yang Yesus katakan. Amin. Makanya kita baru menyadari kenapa Yesus bilang jangan pergi pelayanan dulu sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat yang berikutnya saudara. Ya, kenapa Roh Kudus harus ada dalam hidup kita? Ayat Yohanes 16 ayat 13. Kita baca bersama. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow gak saudara? Sesuatu yang belum terjadi, Roh Kudus akan kasih tahu. Sehingga kita tuh begini, makanya ya kemarin tuh kok gini, hari ini gini. Roh Kudus kasih tahu. Termasuk ketika pandemi, sebelum pandemi datang, Roh Kudus kasih tahu saya, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Dunia media untuk Injil.
Saya berdoa, Roh Kudus bilang ambil alih dunia media untuk Injil. Karena di tahun-tahun ke depan aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa. Bahkan berkat bangsa-bangsa. Saya nggak tahu, saya bilang sama suami, saya dapat suara Roh Kudus loh. Apa? Kita ambil alih dunia media untuk Injil. Karena Tuhan akan berkati kita dengan tuaian bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Suami saya tuh dengar gitu, opo meneh iki. Saya bilang saya enggak tahu juga apa. Kayaknya kok muluk-muluk ya. Berkat bangsa-bangsa, tuaian bangsa-bangsa. Saya mau bilang hari ini itu semua terjadi. Terjadi semua. Jadi Roh Kudus memberitahu hal-hal yang akan datang. Saya enggak pernah tahu akan ada pandemi. 2020, 2018 Roh Kudus suruh saya bikin YouTube itu. Iya, ternyata 2020 akan ada pandemi. Ketika pandemi terjadi orang bingung cari gereja, gereja tutup, gak ada ibadah. Mereka mulai cari firman lewat YouTube. Itu timingnya pas. Bagi orang-orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, mereka akan diberi kepekaan. Roh Kudus kasih tahu. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya. Yohanes 16 ayat 8. Waktu Roh Kudus datang saudara, ini yang terjadi yang tadi saya katakan. Baca bersama. Ya, ketika Roh Kudus datang apa yang terjadi? Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan kasih tahu kepada kita ini dosa, ini bukan. Insyaf, bertobat. Makanya tadi saya bilang orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mengalami perubahan hidup, pertobatan. Karena kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, tidak mungkin hidupmu itu tidak berubah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Roh Kudus tujuannya menginsyafkan kita akan dosa. Sehingga orang yang kepahitan sama keluarganya, tidak mungkin engkau akan terus hidup dalam kepahitan. Tidak bicara dengan iparmu, tidak bicara dengan mertuamu. Itu kau roh kuda liar kalau begitu. Karena kalau Roh Kudus tidak mungkin. Ibu-ibu, kita sering gak jengkel sama suami? Enggak ya? Ibu-ibu di sini penuh dengan Roh Kudus memang ya. Pernah gak ibu-ibu rasa, ini kok suamiku gini banget ya? Pernah gak? Hello, orang Surabaya memang enggak ada rasa jengkel ya. Bapak-bapak pernah enggak jengkel sama istri? Ini memang enggak jengkel atau sok rohani sih? Kayaknya sok rohani deh. Saya pernah, ada kadang-kadang saya jengkel sama suami. Dengan ulahnya, dengan sikapnya. Suami saya pun demikian. Kadang-kadang suami juga jengkel loh sama kelakuan istri. Ngaku enggak? Iya Pak ya? Pret. Dari tadi ditanya diem baik. Sekarang baru iya. Ngaku aja gitu. Saya sering. Kita ini hanya manusia biasa. Yang masih daging. Bukan berarti setelah pendeta gak bisa jengkel. Bisa saya jengkel. Kalau mau pelayanan suami saya telat. Saya ayo toh cepet jengkel gak? Jengkel. Tapi tiba-tiba saya emosi, saya marah. Tiba-tiba Roh Kudus gini. Gak perlu marah. Gak usah panas hati. Bertobat kau. Iya Pak ya? Pernah gak rasain gitu? Pernah kan? Waktu kita marah jengkel, malas. Jadi malas siapin dia sarapan, jadi jengkel lihat ulahnya. Pernah gak? Tapi tiba-tiba ada suara yang ngomong, gak boleh gitu. Kamu tuh istri, sayangi suamimu, bertobat. Lalu kita, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni. Terus kita minta maaf. Itu Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena kita ini daging. Kita masih bisa emosi. Kita masih bisa jengkel. Bapak-bapak pernah gak jengkel sama istri? Nggak usah takut biar ada istrinya. Pernah kan? Lalu tiba-tiba di hatimu ada yang bicara, jangan begitu. Sayangi istrimu itu. Terus kau datang tiba-tiba kau rangkul istri. Itu Roh Kudus. Kalau kau marah terus sampai besok itu roh kuda liar. Tolong dibedakan ya. Ayat ini bilang apa? Roh Kudus itu tugasnya menginsyafkan orang akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Orang yang hidupnya penuh Roh Kudus, dia tahu bahwa satu saat nanti engkau akan dihakimi. Saat
kita mati nanti, setiap kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk memberikan pertanggungan jawab tentang hidup kita kelak. Karena Alkitab bilang mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Dan mata Tuhan melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Jadi satu saat waktu kita mati, kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ditanya, kamu pernah selingkuh enggak? Enggak, sumpah Tuhan. Tuhan bilang, malaikat buka channel 5. Hello, jangan tertawa, ini benar. Ada semua rekaman hidup kita ada. Saya kemarin ini ketemu 2 orang yang pernah mati, saudara. Mereka bersaksi, saya dengar. Orang yang pertama itu dia bersaksi. Dia bilang, Bu, waktu saya itu dia kanker paru-paru. Paru-parunya udah habis, hitam. Dokter potong, saudara. Dan dokter bilang sama istrinya, ini bisa tumbuh. Kecil sekali harapan hidup, bisa paru-paru itu tumbuh tapi cuma berapa persen. Tapi kemungkinan ini suamimu bisa bertahan beberapa bulan saja dan pasti dia mati. Kalaupun dia hidup dia cacat, ya. Tapi dia pasti mati karena paru-parunya diambil semua udah busuk. Tiba-tiba tengah malam dia pendarahan, muntah darah, keluar darah dari kuping, dari mata, dari hidung semua keluar. Baju ini penuh darah. Dokter bilang, dah. Kami akan masuk ke dalam tapi bukan untuk menyelamatkan suamimu. Cuma hanya untuk melakukan apa yang harus kami perbuat. Karena dia pasti mati. Ya. Kata istrinya, saya lihat Bu, dokter ini masukin tangannya karena suaminya itu dibelah, itu operasi besar saudara. Sampai ke belakang. Katanya dokter itu masuk, udah gak pakai alat. Tangan dokter ini masuk, pencet jantungnya supaya berdenyut. Bukan dari luar lagi. Itu sudah darah semua, dokter masukin tangannya dipencet. Suaminya bilang, waktu itu Bu, saya nih mati. Saya naik ke atas nih, 3 menit. Waktu saya naik ke atas, saya lihat dokter duduk di situ, istri saya duduk di situ. Tapi saya nggak bisa apa-apa, saya mau panggil istri saya, dia nggak dengar. Saya mau panggil dokter, dia nggak dengar. Saya lihat tubuh saya, mereka lagi obo-obo tubuh saya lihat. Makanya bapak-bapak hati-hati loh, kau punya HP itu nggak usah di-password. Takutnya kau mati mendadak, aduh dibuka istri saya, aduh kau nggak bisa apa-apa. Ya, jadi dosa-dosa mulai beres-beresin sekarang, amin. Ya, setidaknya yang kelihatan dulu, ya, karena waktu mati tuh udah nggak bisa apa-apa. Dia bilang saya nggak bisa, memang ternyata Bu orang mati, ya udah dia naik aja, dia lihat semua, tapi dia nggak bisa apa-apa. Tapi tiba-tiba akhirnya dia dibalikin sama Tuhan, dia hidup. Kemarin dia datang dari Amerika, ketemu saya di rumah, kami ngobrol. Malamnya saya ketemu juga ada orang, cerita juga dia mati. Dia bilang, aduh waktu saya mati itu Bu, saya di bawah gitu, saya lihat tubuh saya di bawah, terjatuh. Ya. Lalu Tuhan bilang kalau hari ini kau mati, aku menolak engkau, kau enggak masuk surga. Lalu dia nangis, apa yang engkau mau Tuhan, kasih aku kesempatan hidup. Dia bilang saya nggak bisa apa-apa, saya lihat tubuh saya gitu, istri saya lihat orang, tapi saya nggak bisa apa-apa. Ya, jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kenapa kita harus punya Roh Kudus? Kalau ada Roh Kudus, kau baru bikin dosa sedikit itu Roh Kudus ingetin, cepet-cepetlah kau tobat, insyaf. Roh Kudus menginsyafkan kita bahwa satu saat akan ada penghakiman. Perhatikan ayat nih, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Jadi kita satu saat akan tahu kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ya itu ditanya, ya pernah enggak utang enggak bayar? Enggak. Puter channel 7. Ada semua. Makanya ayo mulai tata hidup ini dipenuhi Roh Kudus tuntun hidup kami. Roh Kudus bawa kami dalam kekudusan. Amin saudara. Bertobat selama diberi waktu. Kita ada di dunia ini. Roh Kudus berikutnya membantu kita tuh dalam hal berdoa. Roma 8 ayat 26. Coba baca. Roma 8 ayat 26. Ya, sebagai manusia kita ini punya keterbatasan untuk berdoa saudara. Tapi Roh Kudus membantu kita berdoa. Baca yuk. Demikian juga
Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau kita punya Roh Kudus dalam hati nurani kita berdoa. Makanya kadang waktu kita datang tidak tahu mau ngomong apa, kita cuma nangis bercucuran air mata. Roh Kudus sedang berdoa di dalam batin kita dengan keluhan yang tidak terucapkan, cuma air mata. Dan Alkitab berkata, Tuhan mengerti bahasa air mata. Amin saudara. Kalau kita punya Roh Kudus dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita. Mengetahui maksud Roh Kudus itu, bahwa dia sesuai dengan kehendak Allah sedang berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam kekudusan. Makanya kadang-kadang saya belum berdoa loh, kok Tuhan udah jawab ya. Saya baru kepikiran loh, kok sudah dijawab Tuhan. Sebab Roh Kudus yang berdoa. Ya syaratnya kita harus hidup dalam kekudusan. Ya. Yang berikutnya, apa fungsi Roh Kudus dalam hidup kita? Roh Kudus akan membuat kita ini menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Baca bersama dengan suara yang nyaring. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Perhatikan. Kalau engkau berkata engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau hidup oleh roh, maka baiklah hidupmu itu juga dipimpin oleh roh. Orang yang penuh Roh Kudus hidupnya ada buah. Buahnya apa yang pertama? Kasih. Sukacita, tidak marah-marah. Ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, sabar, kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Wah, auto masuk surga. Amin. Kalau kita ada Roh Kudus, ada buah saudara. Sebaliknya orang yang gak ada Roh Kudus, marah, galau, stres, tertekan, emosi, berantem, ribut, tidak damai, kasar, pelit. Ya kebalikannya ini. Ayo kita introspeksi diri. Dan dikatakan saudara, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dikuasai Roh Kudus, dia sudah menyalibkan dagingnya dan belajar hidup bagi Roh Kudus. Yang terakhir, Roh Kudus itu materai. Saudara tahu materai itu? Kalau saudara berurusan di notaris atau hukum, sebuah surat akan dinyatakan sah atau resmi kalau ada materai. Saudara tanda tangan sertifikat, tidak ada materai bisa? Tidak bisa. Ijazah harus ada materai. Materai itu adalah tanda engkau sah sebagai pemilik. Dikatakan Roh Kudus itu materai. Hati-hati orang Kristen, saya baca ayat ini saya takut. Orang yang tidak punya Roh Kudus, hidupnya gak dipimpin Roh Kudus, engkau tidak sah menjadi milik Kristus. Baca ayatnya Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Baca bersama 1, 2, 3. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan oleh siapa? Roh Kudus
yang dijanjikannya itu 14, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya waktu Kristus datang nanti, yaitu penebusan yang menjadikan kita ini milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu materai, tanpa materai tidak sah. Saya berdoa, yuk jangan santai dengan kekristenanmu. Ayo bilang, Roh Kudus hadir di hidupku. Ayo bilang, Roh Kudus penuhi aku. Ayo bilang, Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan suruh untuk aku perbuat selama sisa waktu yang ada. Kita ada di akhir zaman loh ini. Ya, mendengar berita-berita yang menakutkan, mendengar banyak hal yang terjadi hari-hari ini, sudah seharusnya kita makin mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang layak, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, masih ada waktu, kita diberi kesempatan untuk kita meminta, dan Roh Kudus akan datang bagi orang yang mau buka hati. Kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, biar Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Karena kami percaya jiwa kami tenang di dalam hadirat-Mu ya Roh Kudus. Ketika Engkau penuhi hidup kami mengalami ketenangan di dalam Engkau, dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan bersama saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan di hadapan Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, karena itu biarlah Tuhan pegang tanganmu mulai dari hari ini. Dia akan menuntun engkau bahkan ketika engkau melewati lembah. Kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kita. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertai-Mu, melindungi-Mu, membentengi-Mu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku,
hatiku selama